Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Mutia Siswadi dari kampus Politeknik KPP Jakarta, jurusan Manajemen Logistik Industri Elektronika. Hari ini aku ada di Museum Wayang yang letaknya ada di Kota Tua, Jakarta Kota. Hari ini aku akan mewawancarai orang-orang yang ada di museum ini. Yuk kita lihat keseruannya. Di sini ada salah satu wayang yang biasa disebut wayang kelitik Purwa Gaya Surakarta. Mirip dengan wayang kelitik gaya Yogyakarta, yang membedakan adalah epik yang diceritakan. Selain menceritakan epik Damar Wulan, wayang ini juga menceritakan epik Mahabharata. Pertunjukan wayang kelitik Purwa Gaya Surakarta sampai saat ini masih dapat dijumpai di daerah Klaten, Blora, Kudus, dan sepanjang pesisir utara Jawa Tengah. Halo, jadi di sini aku ada salah satu pengunjung yang ada di Museum Wayang. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak siapa sih? Kira. Apa sih alasan utama kakak datang ke museum ini untuk mengisi waktu luang? Kebetulan saya kan lagi diajak temen dan saya juga ada ketertarikan sendiri kepada dunia wayang, jadi saya mau ke sini. Kira-kira berapa lama sih kakak berada di dalam sini? Saya nggak tahu pastinya berapa lama, cuman saya menghabiskan waktu yang cukup lama di zona 3 ini karena ceritanya menurut saya begitu menarik untuk saya baca. Oke, menurut kakak ada nggak sih benda yang bikin kakak takjub banget di sini? Ada di wayang kulit Palembang sih, soalnya kayak merah-merah gitu, jadi kayak menarik dilihat gitu. Oke. Menurut kakak ada nggak sih perbedaan foto di internet sama lihat secara langsung? Kalau untuk saya sih nggak terlalu ada banyak perbedaan ya, karena di internet tuh udah cukup lengkap dan di sini tuh sama aja sama ada yang di internet. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi di sini aku bersama salah satu pekerja yang ada di museum ini. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Krisna. Kira-kira berapa lama sih kakak kerja di sini? Saya bukan kerja sih, lebih tepatnya magang sini ya. Udah hampir 4 bulan. Oke, menurut kakak ada nggak sih benda yang bernyawa atau cerita yang kuat tapi nggak disadarin oleh pengunjung? Kalau untuk bernyawa atau kuat ya, sebenarnya saya belum tahu, kurang tahu sih. Cuma kadang tuh ada, bukan kadang, sering ya. Ada yang koleksi yang terlewat yaitu tembikar semar. Jadi tembikar semar itu sebenarnya fungsinya tuh buatnya sih celengan zaman dulu. Dan itu juga punya filosofinya. Jadi tembikar semar itu untuk karakternya ya, semar itu karakter yang bijaksana, seperti itu, yang pinter lah gitu. Oke. Terus ada nggak sih rutinitas yang ada di museum ini sebelum tutup? Kalau untuk sebelum tutup biasanya kita sih bakalin dulu sih beres-beresin loket, bagian loket tuh beresin segala macam, kayak kalungnya, kalung imersif. Terus apa lagi ya? Mungkin untuk mensterilin pengunjung lah, biar tempatnya sepi gitu guys. Tempatnya apa? Steril pengunjung. Begitu lah ya. Terus kalau misalkan ada pengunjung yang tidak taat aturan, apa nih yang kakak lakuin? Biasanya kita akan kasih tahu secara tegas ya. Jadi di museum ini kan kita nggak boleh makanan minum. Nah, kita bakal kasih tahu tuh. Misalkan masih bebel, masih makan minum, kita lapor ke security aja. Oke, segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Kak.
Tulisan di area makam Museum Wayang, bekas halaman gereja adalah prasasti batu dalam bahasa Belanda kuno yang mencatat nama-nama pejabat VOC, termasuk gubernur jenderal seperti Jan Peter Koen, Willem van Oudern, dan Abraham Patras yang dulunya dimakamkan di sana sebelum jasadnya dipindahkan. Meninggalkan nisan sebagai petilasan bersejarah yang kini berfungsi sebagai taman asri untuk pengunjung. Banyak nisan memiliki simbol rahasia seperti tengkorak dan jangka siku, menunjukkan afiliasi dengan Freemasonry, sebuah perkumpulan rahasia yang anggotanya banyak dimakamkan di sini. Batu-batu nisan ini ditata menjadi taman asri, menjadikannya museum terbuka yang memamerkan seni ukir, kaligrafi, dan sastra dari masa kolonial. Halo semuanya, hari ini aku sedang ada di titik lokasi yang letaknya ada di Bekasi Timur, yaitu Grand Wisata Bekasi. Di sini kalian bisa lihat berbagai makanan dari luar negeri maupun makanan khas Indonesia dari berbagai provinsi. Di sini kalian juga bisa sambil dengerin musik. Kalian bisa makan sambil dengerin musik. Halo kakak, boleh nggak aku izin bertanya? Kira-kira nama kakak siapa? Novita, Kakak di sini sebagai apa? saya sini sebagai sales. Kakak kalau misalkan buka tuh jam berapa dan tutup jam berapa? Kalau untuk ikut aturan manajemen kita dari jam 11 malam, jam 11 pagi, sorry. Kalau di weekday sampai jam 10 malam. Kalau di weekend, Sabtu Minggu, itu di jam 11 siang sampai jam 11 malam lagi. Oke, terus rutinitas kakak sebelum buka tuh ngapain aja sih? Biasanya persiapan seperti seragam, kebersihan, bersihan outlet, kerapihan, dan prepare aja. Bikin teh, terus siap-siapin bahan. Oke, di sini tuh apa? Udah mencapai target belum kira-kira? Untuk target penjualan, belum. Kira-kira menu best seller di sini apa sih kak? Kalau untuk best seller kita ada yang pakai susu atau yang tanpa susu. Kalau pakai susu bisa di cincau, di Milo, di jelly, sama di dark choco. Oke, itu aja wawancara dari aku. Makasih kak. Takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir.
sudah harus memaksa. Aku berdarah untukmu, apapun itu asalkan coba menerimaku.
Sekiranya harapan akan kaya bercerita orang terbelah akan bukan lama